ya, bahwa ini tujuannya untuk apa? Untuk melindungi pencalonan putra-putra beliau kemudian menjadi pejabat publik. Itu ya memang presiden kalau kita. hanya anggota kabinet 5 orang, PDIP justru orang yang paling bertanggung jawab jika ada sesuatu yang sekarang menyenggol Pak Jokowi Ma'ruf. Ini cuci tangan lebih jauh lagi. Zaman Pak Jokowi, Undang-Undang KPK itu direvisi tahun 2019. Saya bilang itu menyalahi dari UNCIC. Kalau kita ingin konsisten memperbaiki KPK, kembalikan undang-undangnya seperti awal. Kalau semua orang menganggap bahwa KPK sekarang kurang punya performa karena adanya undang-undang, ya sebaiknya dikembalikan. Apa bisa disetujui? Setuju ya? Baik. Ya, saya setuju. Bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh. Jangan keliru ya. Tapi saya enggak tanda tangan. Kalau sekarang ngomong bahwa tidak tanda tangan, itu ya sekali lagi saya mengatakan itu adalah cari muka. Tidak ada usulan apa-apa ke DPR juga ya. Jadi tetap kita konsisten bahwa undang-undang yang sudah jalan biarkan jalan. Tidak ada. Tidak ada membahas sama sekali mengenai itu. Walaupun Pak Jokowi sebenarnya setuju kalau dikembalikan ke awal, itu gimana Pak? Itu apa hubungannya nih dengan Pak Jokowi? Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Pemberantasan korupsi di Indonesia mendapat rapot merah, turun drastis, terus merosot, indeks persepsi rendah, KPK ibarat siswa tak lulus sekolah. Presiden ke-7 Joko Widodo melempar bola panas agar Undang-Undang KPK kembali ke versi lama dan setuju revisi Undang-Undang yang melemahkan KPK terjadi saat Presiden Jokowi menjabat. Apakah kembali ke Undang-Undang KPK lama menjadi solusi pemberantasan korupsi? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan langsung panggil narasumber Rakyat Bersuara pada malam hari ini, pimpinan KPK periode 2015-2019, Bung Saud Situmorang. Selamat malam Pak Dr. Saud Situmorang, baru menyelesaikan disertasinya. Silakan. Ketua Indonesia Police Watch, Bung Sugeng Teguh Santoso. Boleh situ. Oh itu. Bang Sugeng, silakan. Pakar Hukum Tata Negara, Bung Ferry Amsari. Oh, Ferry sini. Selamat malam, Bung Ferry. Praktisi hukum Bung Fredrik Yunadi. Ini nggak pernah berubah nih wajahnya nih. Berubah waktu itu aja, waktu itu sempat berubah. Sebelah sini. Oke. Praktisi hukum sekaligus politisi PDI Perjuangan Bung Ferdinand Huta Hayan. Selamat malam Bung Ferdinand. Selamat malam Bung Aiman. Relawan Jokowi, Bung David Pajung. Selamat malam, Bung David. Malam semua Bapak-Bapak. Relawan Jokowi.
Mana? Oh gitu ya, nanti boleh. Teman lama. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Bung Boyamin Saiman. Selamat malam, Bung Boyamin. Malam. Kemudian Direktur Eksekutif Indonesia Constitutional Watch, Icon Watch, Bung Rasman Arif Nasution. Selamat malam, Bung Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya tergelitik tadi apa yang Anda katakan. Kalau nggak ngaku tanda tangan namanya cari muka. Maksudnya apa itu? Pak Jokowi cari muka? Ya sebenarnya gini loh. Kalau Pak Jokowi mengatakan saya dukung kembali ke undang-undang lama, titik gitu, saya seneng, kita semua seneng gitu loh. Kan udah mengatakan itu. Tapi kan dibuat koma. Oke. Saya tidak tanda tangan. Dan kedua itu inisiatif DPR gitu loh. Itu aja, maka mencari yang lain kan mengatakan cuci muka. Cuci tangan, sorry, atau buang badan. Nah, dengan begitu kan sama lah. Saya pernah jadi DPRD Solo tahun 1997, 1998. Pernah membuat perda inisiatif tentang yayasan. Juga tentang hak penyelidikan waktu itu meskipun belum diatur sudah bisa memenjarakan 2 orang dari hak penyelidikan. Itu semua proses legislasi itu pasti ada eksekutifnya. Kalau tidak ada eksekutifnya nggak akan jalan. Pada saat pembahasan pun, misalnya perda inisiatif saya tentang yayasan. Negara baru ngatur tahun 2005, kami sudah ngatur di Solo supaya tidak dijadikan bisnis. Kami membuat usulan di rapat paripurna pertama, disetujui untuk dibahas. Maka kemudian dibentuk pansus dan ada eksekutif yang disuruh. Dalam hal ini undang-undang KPK yang direvisi? Iya sama, kan juga dalam posisi itu urutannya inisiatif DPR. Terus disampaikan di paripurna, disetujui. Nah maka kemudian eksekutif harus ngirim orang, utusan untuk membahas bersama-sama. Dibahas, istilahnya kalau sekarang itu kan paripurna 1, paripurna 2, paripurna 3 atau tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ujungnya terakhir kan ketika pansus melaporkan hasil pembahasan. Kalau yang kecil ya panja, yang kecil lagi komisi aja bisa. Banyak undang-undang itu cara pembahasannya. Nah, pada posisi itu kemudian kan diparipurnakan lagi untuk disetujui. Dan itu juga ada wakil pemerintah, bahkan waktu itu Menteri Hukum HAM ad interim atau PJ itu Pak Cahyokumolo mengesahkan. Nah, kemudian habis itu kan dibawa pada posisi presiden untuk tanda tangan. Betul, memang tidak tanda tangan. Tapi kan Jadi Pak Jokowi nggak tanda tangan? Betul, kalau posisi itu tidak tanda tangan. Tapi waktu pengiriman utusan tadi kan tanda tangan. Ada kok, nanti kalau perlu ditampilkan itu suratnya Pak Jokowi. Langsung aja, ada? Ada, udah saya berikan kepada teman-teman. Oke, nanti tolong ditayangkan ya. Ya, nah itu artinya kan Pak Jokowi memang menyetujui untuk dibahas. Hanya memang kalau tidak salah itu ada 4 itu. Yang ditolak Pak Jokowi kan tentang cara jaksa penuntut umum harus kepada jaksa agung. Itu yang akhirnya dicoret itu. Itu kan tadinya 4 kira-kira pembahasan itu kan. Ada SP3, terus kemudian ada ini Dewan Pengawas. Nah itu betul. Ini maksudnya apa nih? Penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang atas perubahan kedua tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang KPK. Pak Jokowi tanda tangan di sini, tapi bukan tanda tangan yang pertama ini. Bukan, itu tanda tangan pertama maksudnya malah. Ini mengirim utusan Menteri Hukum HAM dan Menteri Pan-RB untuk bersama-sama DPR membahas. Nah, 4 yang dibahas utama itu kan Dewan Pengawas, SP3, terus menghilangkan pimpinan KPK dari penyidik dan penuntut itu. Yang kemudian tidak disetujui oleh pemerintah seakan-akan diklaim itu adalah tentang kejaksaan itu harus izin jaksa sepengetahuan atau diotorisasi jaksa agung untuk menuntut. Itu yang dicoret. Itu artinya ini dibahas bersama. Oke, ini kan di awal. Mungkin maksud Pak Jokowi itu tidak tanda tangan pada saat pengesahan. Iya, kan itu akan berlaku sendiri sih. Undang-Undang Dasar 45 kan pasal 50 atau berapa Pak Ferry nanti kan bisa mengatakan, 30 kalau tidak salah. Pasal 30 mengatakan dengan jelas, kalau tidak ditandatangani 30 tahun maka 30 hari menjadi sah dan diundangkan di lembaran negara. Sah itu sudah. Tapi Anda melihat di situ keberpihakan Pak Jokowi bahwa saya nggak mau loh revisi, kan seolah-olah begitu. Iya, nggak maunya kan belakangan, tidak tanda tangan aja setelah rame-rame demonstrasi. Rame minta itu. Tapi dari awal tanda tangan? Lah itu tanda tangan, itu kok, mengirim utusan gitu kok. Coba ada, boleh silakan. Ya, makasih. Jadi
Kalau judul ini sebenarnya kan soal korupsi dapat rapot merah ya. Sebenarnya kalau kita mau bicara soal memperbaiki sistem hukum khususnya untuk Bukan Bang, Anda mau komentar soal itu dulu? Ya, harusnya kita berdiskusi lebih pada bagaimana undang-undang KPK ke depan, pemberantasan korupsi. Tapi saya sedikit menambah Bang Bonyamin tadi ya. Jadi kalau kronologis, saya jelaskan supaya ya. nih. Jadi menurut Bang Boyamin, Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak menandatangani di akhir, setelah rame-rame, setelah demo luar biasa. Tapi di awal ikut kok penandatangannya, begitu Mas Boyamin ya? Penandatanganan ini ketika mengutus representasi wakil pemerintah yaitu Menteri Kumham ya Pak Yasona bersama PAN RB untuk masuk dalam proses-proses pembahasan bersama DPR RI karena inisiatifnya emang inisiatif dari DPR RI. Iya, tahap awal ini. Tahap awal. Nah, dalam proses perjalanannya karena banyak di dalam pembicaraan yang bagi pemerintah sendiri itu sebenarnya merujuk pada yang kita diskusi setelah itu adalah pelemahan KPK. Itulah yang ditolak Pak Jokowi untuk menandatangani itu. Maka ketika terjadi itu Pak Jokowi sudah inisiatif untuk menerbitkan Perpu, ya, menerbitkan Perpu. Tapi ada perlawanan dari DPR RI ketika itu, khususnya yang dari Komisi 3. Sekjen P3 ketika itu Pak Arsul Sani yang sekarang jadi hakim MK itu sangat viral di media kan. Semua media memberitakan bahwa DPR akan menolak atau melawan Perpu dari Presiden kalau itu terbit. Nah, dengan kondisi seperti itu, untuk menciptakan situasi yang kondusif, situasi politik yang kondusif, maka Pak Jokowi mengatakan ya sudah, kalau memang ini menjadi sesuatu yang menciptakan disharmoni politik, ya akhirnya kan ya berjalan aja alami kan draft undang-undang itu karena tadi seperti Bang Bonyamin katakan 30 hari itu dia akan berlaku undang-undang itu. Itu yang terjadi. Nah, di dalam usulan-usulan pemerintah ketika itu tadi sudah ada beberapa poin itu yang salah satu belum disebut Bang Bonyamin soal penyadapan yang ditolak Pak Jokowi. Penyadapan harus izin ya. Nah itu Pak Jokowi mengatakan bahwa itu juga bagian dari pelemahan. Harusnya penyadapan itu menjadi diskresi sepenuhnya oleh KPK. Nggak perlu izin-izin karena ini untuk bagaimana menciptakan pemberantasan korupsi yang baik. Nah itu kalau misalnya soal klarifikasi soal itu ya. Makanya kalau misalnya kemarin juga bukan Pak Jokowi yang mengatakan kembali ke undang-undang KPK yang lama, bukan wartawan kan mewawancara gimana pendapat Pak Jokowi kalau seandainya dikembalikan pada Pak Jokowi yang saya setuju karena memang standing position Pak Jokowi ketika menjadi presiden 2019 itu memang menolak beberapa poin itu. Sebelum itu poinnya. Saya ya, kita kalau berangkat dari pernyataan Pak Jokowi jadi misleading. Kenapa? Karena Pak Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Ya, betul. Saya sepakat, Pak. Dia tidak punya instrumen apapun untuk mewujudkan apa maunya, ya. Dia bukan penguasa. Dia tidak punya instrumen politik yang mempunyai kemampuan untuk mewujudkan apa yang diinginkan, ya. Yang harus ditanya adalah Pak Prabowo yang begitu gegap gempita mau memberantas korupsi, dia serius atau omon-omon, gitu loh, ya. Kalau tadi ditanyakan ke Mensesnek ya, ternyata dia nggak memberi tanggapan, gitu ya. Jadi ini kita rakyat ya mendiskusikan satu keinginan baik ya, apakah akan direspon. Nah kita dorong. Jadi jangan berangkat dari pernyataan Pak Jokowi, dia udah tidak punya kemampuan apapun. Ya. Setuju aja, semua kita di sini sekarang yakin pengen pemberantasan korupsi lebih bagus. Kalau solusinya adalah kembali ke undang-undang lama, saya kira tidak ada yang menolak. Pak Jokowi aja juga setuju kok, gitu kan. Teman-teman yang kiri ini diasakan dihadap-hadapkan ini, saya kira setuju semua kembali ke undang-undang dasar. Tapi DPR nggak setuju tuh, ya. Tadi sudah dinyatakan oleh DPR ya bahwa belum ada pembahasan terkait dengan undang-undang KPK. Ya itu kan masih ria-ria kembang-kembang aja. Tapi kembali ke laptop tadi. Tentang Pak Jokowi itu. Ya misalnya tentang penyadapan. Tapi pemerintah juga setuju waktu itu akhirnya diawasi penyadapannya oleh Dewan Pengawas. Akhirnya setuju itu kan. Tapi kemudian oleh MK dibatalkan. Jalan tengah itu. Lah iya udah. Tapi tindak lanjut berikutnya ketika, ini lupa saya yang penting ini satu. Tentang ASN dari pegawai KPK. Tindak lanjutnya apa? Tes wawasan kebangsaan. Yang menjadikan hilang semua orang yang dianggap andal di sana. Dan Pak Jokowi waktu itu diam.
tidak mempermasalahkan itu, bahkan semua lembaga yang terkait itu sama-sama untuk melakukan tes wawasan kebangsaan, mulai BKN, BIN, juga beberapa lembaga yang lain gitu. Pak Jokowi membiarkan itu. Tapi kemudian baru belakangan setelah tercabut keluar, kira-kira gitu, Pak Kapolri atau atas perintah Pak Presiden, saya nggak tahu itu, nggak diundang di sini gitu. Kemudian ditampung di Polri, 57 orang itu ada yang mau, ada yang tidak gitu. Jadi menurut saya kalau toh pernyataan tidak setuju, berarti kan ya proses-proses tes wawasan kebangsaan yang ternyata mengeliminir itu orang-orang yang dianggap bandal itu ya berarti tidak setujui gitu, tetap di KPK. Nah sekarang baru pada kebuka misalnya dari KIP itu kan, Komisi Informasi Publik, komisi itu sudah memerintahkan dibuka nilainya berapa. Kenapa? Menjadi kontradiktif ketika Pak Firly yang ketua KPK yang menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan menurut saya malah nggak lulus, buktinya kena kasus pelanggaran etik berat gitu kan. Nah itu kan menurut saya tidak wawasan kebangsaan kalau itu. Tapi yang kawan-kawan yang andal 57 itu harusnya lulus karena dia sampai sekarang terbukti belum ada hal yang menjadikan mereka cacat. Jadi maksud Anda tuh bahwa pelemahan KPK ini ada andil Pak Jokowi, langsung aja saya pertanyaan itu. Ya urutannya kan jelas kalau dalam posisi itu. Nah sekarang udahlah, kalau memang beliau mendukung aja titik itu. Gara-gara mengatakan ada komanya tadi menjadikan polemik dan istana mengatakan tidak, DPR malah mengatakan Pak Suding mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah aktor intelektual, kan gitu sampai begitu tentang pelemahan. Nah itu sayang ini DPR nggak ada yang datang nih. Apa memang nggak diundang Pak Iman? Diundang beberapa partai tapi nggak bersedia hadir. Boleh klarifikasi. Saya kira dicekal malah oleh Aiman. Diundang. Nah, Pak, cukup saya. Iya, jadi sekedar klarifikasi aja supaya kita juga menempatkan diskusi itu secara sehat ya. Artinya yang sering kami katakan bahwa apapun yang terjadi di Republik ini sekarang semua salahnya ke Pak Jokowi. Pak Jokowi ditanya oleh wartawan mengatakan apakah Bapak setuju? Setuju aja kan gitu. Tapi ini seolah-olah menjadi seolah-olah Pak Jokowi ini Pak David mestinya titik setuju dan saya minta itu kan gitu titik itu aja, jangan ditambahi koma karena saya dulu tidak tanda tangan dan koma lagi itu. Bang Bonyamin kan nggak bisa juga membatasi Pak Jokowi berbicara kan. Oh iya, beliau kan negarawan, harus elegan di situ. Justru disitulah sebenarnya penekanan kepada publik bahwa Pak Jokowi ketika menjadi presiden di zaman itu ya, itu memang tidak ada inisiatif awal untuk melakukan perubahan. Tidak ada inisiatif awal untuk melakukan perubahan. Tidak ada sama sekali. Dari Pak Jokowi justru mengirim utusan untuk bagaimana supaya perbincangan di DPR itu memutuskan undang-undang revisi itu menjadi sehat sebenarnya. Itulah tadi dasar surat pengutusan wakil pemerintah itu. Saya menarik. Dari mana Anda bisa mengatakan Pak Jokowi tidak pernah berpikiran untuk mengubah undang-undang KPK? Iya, karena inisiatifnya revisi undang-undang KPK itu datang dari hak inisiatif DPR RI. Kan itu. Karena proses pembuatan atau revisi undang-undang kita ini kan dua pihak yang harus kerjasama kan. Tetapi hak itu kalau pelanggaran itu by omission. Lahir dari DPR. By omission ya. Tidak, itu Mas Aiman. Dia diam saja kalau di dalam konteks tindakan itu by omission sebetulnya. Artinya, dia tetap bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Tetap bertanggung jawab. Oke. Atas lemahnya undang-undang KPK. Karena dia kan waktu itu primus inter pares ya. Orang nomor satu. Nggak perlu aja ngutus apa itu menteri nggak perlu diutus gitu. Ya untuk membahas, biar aja perjalanannya itu menjadi cacat gitu kan. Nah, justru kalau nggak ngutus Bang justru cacat karena itu kan prosedural yang harus dilewati. Kalau cacat harus ada wakil maka pemerintah akan bisa digugat di MK gitu loh. Jadi dia diamin aja, nggak perlu dia utus. Terserah kau lah itu inisiatifmu, saya nggak setuju. Oke. Ya, berarti kan Pak Sugeng jelas mengatakan itu bahwa Pak Jokowi memang berperanan gitu kan. Saya hanya menyatakan gini, ada undang-undang yang lain yang konteksnya itu kalau permukaannya itu inisiatif DPR, tapi kenyataannya saya tahu persis itu sebenarnya maunya pemerintah supaya cepat di-endorse ke DPR. DPR seakan-akan ada undang-undang yang lain. Apakah undang-undang ini ya? Saya pernah dapat bocoran dari DPR bahwa mereka berani membahas itu dan cepat itu karena mengatakan sudah dapat lampu hijau dari istana, gitu loh. Saya lebih ini, Mas Saiman, saya lebih senang kalau kita diskusi malam ini bagaimana proses kedepannya KPK. Pasti. Lebih bagus itu. Kita mulai dari menyalakan ini nggak konstruksif bagi bangsa ini. Itu bagi saya.
Saya setuju Bang Sugeng tadi, nggak ada lagi urusan Pak Jokowi. Kalau mau kita berdebat di sini atau berbincang, melakukan diskursus untuk bagaimana membuat KPK kuat ke depan. Di sini ada Bang Saud yang mantan pimpinan KPK yang pasti punya gagasan-gagasan yang brilian untuk itu. Makasih. Tadi saya tanyakan karena dibilang cari muka harus diklarifikasi. Kan awalnya di situ. Silakan. Terima kasih Bang Aiman. Jadi begini, kita akan bicara ini mengurai sebuah peristiwa. Karena masyarakat kita juga di luar sana harus mengetahui kebenaran yang sejati. Masyarakat kita jangan disuguhi oleh retorika-retorika. Karena Aristoteles pernah berkata, orang bodoh yang retoris jauh lebih berbahaya daripada orang pintar yang diam. Jadi ini kalau kita mau melihat, ya, kalau kita mau melihat peristiwa, ini ada banyak puzzle yang harus kita satukan. Jangan seperti kawan kita ini selalu bicara pokoknya Jokowi tidak boleh salah dan tidak usah dibahas lagi, bukan siapa-siapa lagi. Enggak di situ konteksnya. Kita mau berbicara tentang sebuah alur peristiwa. Saya selesaikan. Tadi ada bicara saya tidak potong. Ya, tadi ada bicara saya tidak potong. Jangan pernah lupakan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pernah melepas sebuah video pernyataan tentang proses revisi Undang-Undang KPK ini. Bahwa Hasto mengatakan di situ tentang inisiatif Jokowi, bahkan diskusi, bahkan mengatakan sampai disebut di situ menteri dan mendatangi dan minyak pelumasnya. Tertulis, terbicara bahkan sampai 3 juta US dollar. Itu sebuah bagian dari puzzle. Tapi apakah itu kebenaran yang terbuka di depan publik? Publik harus mencari tahu lebih dalam. Sebentar, pelan-pelan. Gimana? Hasto pernah melepas sebuah video menjelang beliau dikriminalisasi. Ya, pernah melepas satu video pernyataan tentang proses Undang-Undang KPK ini direvisi. Di situ Pak Hasto menyampaikan sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Utusan istana datang menemui beliau. Bagaimana ini supaya proses cepat. Dan Hasto menyampaikan di situ ya bahwa ini tujuannya untuk apa? Untuk melindungi pencalonan putra-putra beliau kemudian menjadi pejabat publik. Itu yang disampaikan oleh Sekjen Hasto. Ini bagian dari puzzle. Jadi waktu itu revisi Undang-Undang KPK untuk pencalonan anak-anaknya Pak Jokowi. Untuk melindungi anak-anaknya Jokowi yang akan maju sebagai pejabat. Itu yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Terbukti nggak itu Bang Ferdinand? Ketika utusan Jokowi mendatangi beliau, menteri. Ya maksud saya ini kan kita mau mengurai pasal. Yang kedua, jangan selalu berlindung di balik kata Jokowi tidak menandatangani inisiatif DPR. Kalau contohnya, kalau memang Jokowi bukan seorang pengecut, kalaupun inisiatif DPR, harusnya ketika usulan itu datang ke meja istana, Presiden langsung berkirim surat, kami pemerintah eksekutif menolak revisi ini. Bukan menulis surat seperti yang tadi, mengirim utusan ke DPR untuk membahas. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 mengatur itu. Bahwa ini adalah keputusan kesepakatan bersama, pasal 20 ayat 2. Itu bersama, artinya ketika utusan pemerintah di sana ada, Jokowi sebagai presiden sudah bersetuju itu direvisi. Soal kemudian Pak Jokowi tidak menandatangani hasil revisinya, tetapi pada paripurna telah diketok palu dengan kalimat sepakat bersama-sama melakukan revisi. Jadi pemerintah di sini dalam hal ini Jokowi jangan cuci tangan, jangan buang badan bahwa seolah-olah dia tidak tahu menahu ini, bukan urusan dia tidak terlibat, ini DPR. Itu sebuah kemunafikan politik. Sudahlah, cukuplah munafik 10 tahun kemarin, sekarang jangan lagi kan begitu. Itu yang harus saya jelaskan. Jadi sebentar Bung Resman, nanti ada dapat giliran. Ini berarti dalam urusan Pak Jokowi. Sebentar, Anda jangan panas dulu nanti. Silakan. Sedikit aja. Memang perlu diklarifikasi. Tadi dibilang nanti perlu klarifikasi. Saya harus simbang karena saya perlu memberikan kesempatan untuk klarifikasi karena tadi sebutkan begitu sengit apa yang disampaikan. Sedikit saja. Saya mau katakan bahwa tuduhan bahwa terjadi kriminalisasi terhadap Hasto Kristianto adalah tidak benar. Itu menurut fakta. Anda, menurut saya kan di persidangan. Kriminalisasi. Di persidangan apa? Mana ada fakta mengatakan kriminalisasi? Sampai sekarang itu yang kedua, ini menjadi kisruh dan ribut karena seksi ada disebut Pak Jokowi di situ. Seolah-olah Pak Jokowi cuci tangan. Ya. Nah, kalau saya boleh berbahasa Bang Ferdinand, kita ini sahabatan. Ya. Yang saya mau katakan adalah apa-apa sedikit Pak Jokowi. Ya memang semua keributan bangsa ini sekarang Jokowi. Lupa tidak Anda bahwa 10 tahun pemerintahan Jokowi adalah menjadi bagian penting dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apa kalian tidak menikmati pemerintahan itu? Betul. Jangan gara-gara waktu 1 tahun. Konteks menikmati ini apa dulu yang mau saya sampaikan? Kabinet lebih banyak.
Kader partai lebih banyak. Anda berarti itu tidak fakta. mencatat data. Loh, kenapa tidak pakai berapa data? orang Menteri PD Perjuangan Saya bagian 2019. Nah, saya tanya berapa orang Menteri PD Perjuangan di kabinet banyak. Jokowi? Lebih dari 5 berapa orang. Coba jawab saya. Saya mau tanya. Coba jawab saya berapa orang PD Perjuangan menterinya? Lebih dari 5 orang. Lebih dari 5 orang, itu aja Anda sudah ngawur. Kenapa tidak? Ngawur lah salah. Lihat kabinet pertama berapa orang, kabinet kedua berapa orang. Bahkan Ibu Megawati ketika PDIP melakukan kongres di Bali, dia mengatakan ini ada presiden kita, Joko Widodo. Ya memang presiden kalau kita. hanya anggota kabinet 5 orang, kata PDI Perjuangan. Kalau saya mau melihat bahwa PDIP justru orang yang paling bertanggung jawab jika ada sesuatu yang sekarang menyenggol Pak Jokowi Ma'ruf. Ini cuci tangan lebih jauh lagi dari Jokowi ke partai. Seolah-olah negara kita ini menjadi negara parlementer. Padahal negara kita ini bukan parlementer. PDIP itu adalah legislatif. Anda harus bedakan mana legislatif, mana eksekutif. Kalau pemahaman Anda saja gagal di situ, Anda sudah akan sesat pernyataan Anda kemana pun. Jawaban ini akan kita sampaikan nanti selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.